Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dari kelas manajemen 10 akan mempresentasikan materi dengan judul Sumber Dana dan Penyaluran Dana Bank Syariah. Saya sendiri, Velia Yonita Lindri, akan membahas tentang sumber dana bank syariah. Pertumbuhan masing-masing bank dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Bahkan, bank tidak akan bisa berfungsi sama sekali. Sumber dana bank syariah dapat berasal dari pemilik bank syariah itu sendiri atau pihak pertama, berasal dari lembaga lainnya atau pihak kedua, dan berasal dari masyarakat sebagai pihak ketiga, seperti tabungan dari para nasabah bank syariah itu sendiri. Dengan demikian, sumber dana bank syariah didapat dari yang pertama, modal inti atau core capital. Di antara sumber dana yang lain, modal merupakan sumber dana yang paling penting sejak awal dibentuknya bank syariah. Pada umumnya, dana modal inti didapat dari pertama, modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber dana ini didapat apabila pemilik menyertai dananya kepada bank melalui pembelian saham. Dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan atau menjual tambahan saham baru. Kedua, cadangan. Cadangan yaitu sebagian laba yang disisihkan sebagai dana cadangan untuk menutupi apabila timbulnya kerugian di kemudian hari. 3. Laba ditahan. Sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi pemegang saham menanamkan kembali ke dalam bank yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Laba ditahan juga merupakan cara untuk menambah dana modal untuk lebih lanjut. Sumber dana yang kedua akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Maya Wulandari dan saya akan menyambung materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu mengenai sumber dana bank syariah. Sumber dana bank syariah yang kedua yaitu kuasi ekuitas atau mudharabah akun, yang mana bank menghimpun dana dan berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah. Yang dikatakan prinsip mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dan pengusaha yang akan melakukan suatu usaha bersama-sama. Dan dalam kebijakan ini nantinya pemilik dana tidak berhak menyampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai pengusaha, bank syariah memberikan 3 pelayanan jasa bagi para investor. Yang pertama yaitu rekening investasi umum, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Yang kedua yaitu rekening investasi khusus, di mana bank menjadi manajer investasi bagi nasabah untuk menginvestasikan uang mereka kepada unit-unit tertentu atau proyek-proyek tertentu yang telah disetujui oleh pihak nasabah. Yang ketiga yaitu rekening tabungan mudharabah, di mana prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengelolaan untuk rekening tabungan. Lestari, saya ingin menjelaskan tentang dana titipan. Dana titipan adalah dana dari pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro dan tabungan. Pada umumnya, motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu. Menurut Zainal Arifin, dana titipan wadiah ini dikembangkan dalam bentuk rekening giro wadiah dan rekening tabungan wadiah. Giro wadiah adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberikan dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah. Giro wadiah merupakan simpanan masyarakat baik berupa rupiah maupun valuta asing.
yang transaksinya dilakukan dengan cek, giro, dan kartu ATM. Sedangkan tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik. Sekian penjelasan mengenai dana titipan. Baiklah, saya akan menyampaikan mengenai penyaluran dana bank syariah. Yang pertama yaitu murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah yang terjadi antara membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang kedua yaitu istishana, merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar biaya tambahan dengan margin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan margin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi. Terima kasih. Selanjutnya ada ijarah. Ijarah yaitu merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah tersebut. Bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan beberapa poin, yaitu mudharabah. Merupakan akad berbasis bagi hasil di mana bank syariah tersebut menanggung sepenuhnya kebutuhan modal, usaha, investasi, dan selanjutnya yaitu poin musyarakah. Merupakan akad yang berbasis bagi hasil di mana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha atau investasi. Biasanya sekitar 70% hingga 80%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.